갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 안 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. Come on. Come on. What? Oh no. Halo Sobat Kacer, masih dengan saya Pranu di channel Prapto Nugroho ST, channel yang membahas seputar las. Kali ini Pranu ingin membahas tentang safety. Seperti video di awal tadi, cat semprot kemasan kaleng sering digunakan di bengkel-bengkel dan juga di rumah-rumah untuk keadaan darurat. Namun sayangnya tidak semua orang tahu dan akhirnya memperlakukan benda ini sembarangan, sehingga karena kecerobohan ini bisa mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal. Di video tadi Pranu hanya menggambarkan seorang yang sudah menghabiskan isi dari cat di kaleng itu kemudian membuangnya di api, dan dalam video tadi kaleng itu meledak dengan dahsyat. Tapi tenang Sobat Kacer, karena itu hanya video efek. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah memang bisa meledak kalau memang kalengnya kosong? Terus simak videonya, kita akan mencari tahu penyebabnya, dan di akhir nanti kita akan uji coba untuk membakarnya. Seperti yang dilansir di Malang Times, ada benda-benda tertentu yang bisa menjadi sumber api jika salah dalam memperlakukannya. Mengapa berbahaya? Karena kemasan semprotan kaleng seperti ini biasanya selalu punya propelan. Propelan ini ditekan dan di dalamnya pasti ada bahan-bahan kimia berbahaya juga yang bisa membuat kita tidak bisa membuangnya sembarangan. Kaleng-kaleng yang mengandung gas seperti ini sangat rentan terbakar dan meledak terkena benturan atau suhu panas. Jadi jika tetap nekat membuangnya sembarangan dengan meletakkannya di suhu luar ruangan yang panas, maka bisa saja apes akan menimpa siapapun, meledak dan membakar rumah seperti yang terjadi di Malang di artikel ini ya, di Malang Times. Di id.wikihow.com di situ ada artikel bagus tentang cara membuang kaleng aerosol. Di artikel itu mengatakan pastikan kalengnya memang telah kosong, karena membuang kaleng aerosol yang berisi setengah penuh bisa berbahaya. Dan kalau kaleng itu adalah kaleng cat, pasti ini akan menambah daya ledak yang lebih besar lagi karena ada bahan yang mudah terbakar seperti cat dan thinner. Nah ini contohnya ya, contoh ledakannya. Ini direkam oleh YouTuber dari luar negeri. Coba kita lihat sekali lagi ya. Wow, ngeri ya. Saya yakin ini isinya nggak penuh, kalau penuh pasti lebih dahsyat.
Jadi sobat kacer, usahakan jika sobat kacer menggunakan produk dengan kaleng seperti ini, cat kaleng semprot, ya harus digunakan sampai habis, sampai benar-benar kosong. Misalnya masih separuh, ya sobat kacer bisa sumbangkan kaleng tersebut ke orang yang membutuhkan. Contohnya sobat kacer bisa memberikan kaleng cat semprot kepada tukang servis sepeda atau tukang las. Asal tukang lasnya juga jangan ngawur ya, seperti contoh di depan tadi. Oke sobat kacer, saatnya yang ditunggu. Kita sekarang tes membakar kaleng cat yang kosong. Apakah akan meledak? Mari kita buktikan. Dalam tes bakar ini, yang terpenting adalah safety first, Anzeng Daiji. Dan semua perangkat untuk tes bakarnya termasuk pelindung kamera di jarak dekat itu Pranu pinjam dari pemilik channel Hot Pink, dan linknya ada di deskripsi ya. Silahkan tonton. Oke sobat kacer, Pranu sudah membakarnya, dan kita pasti akan menunggu apakah ada reaksi dari pembakaran ini ya, karena kalengnya kosong. Ya kita tidak tahu bagaimana hasilnya nanti, bisa jadi tidak ada reaksi apapun, atau hanya terbakar, atau bisa jadi meledak. Kita akan lihat ya. Oh ya sobat kacer, kompor ini memang dibuat khusus untuk channel Hot Pink untuk tes bakar. Jadi di bawahnya ada tungku yang terhubung dengan selang yang cukup panjang sekitar 4 meter dengan tabung gas LPG ya. Sepertinya apinya tidak nampak ya sobat kacer, mungkin karena siang hari ya, terik, jadi kalah ya dengan cahaya matahari. Saat diukur menggunakan gun termometer digital, itu suhunya berkisar antara 350 sampai 400 derajat Celcius. Suhu yang cukup panas walaupun tidak sampai melelehkan atau meleburkan besi ya. Coba guys kita perhatikan, di bagian bawah sudah mulai menghitam ya. Itu artinya panasnya sudah mulai masuk ke dalam. Ya maaf, ini merek dari cat semprotnya malah tidak saya tutup ya. Saya tidak di endorse juga ya dengan merek ini, tapi saya sering pakai ini di bengkel dalam keadaan yang darurat ya. Sekali lagi ini bukan promosi ya sobat kacer, tapi memang cat ini, merek ini ya, saya tidak menyebutkan mereknya, tapi merek ini cukup bagus ya dibandingkan dengan merek yang ada di pasaran atau kompetitornya. Tentunya jika sebelum dicat, media yang mau dicat dibersihkan dan diamplas terlebih dahulu, pasti hasilnya akan menempel lebih kuat. Dan merek cat ini memang cukup komplit ya, cukup lengkap, karena ada epoksi, kemudian ada cat yang bagus, kemudian ada juga clear. Clear ini ada dua macam, yang menggunakan pengeras dan tidak, dan hasilnya bagus ya yang pakai pengeras. Biasanya bengkel-bengkel motor menggunakan ini ya untuk pengecatan. Kalau untuk bengkel las untuk mengecat pagar atau tralis ya, kalau customernya menginginkan pasti lebih bagus ya, tapi harganya atau budgetnya memang harus siap-siap karena lebih tinggi. Oke sobat kacer, wah saya kok takut di sini ya. Nih, nah sudah mulai keluar asap-asapnya gitu ya, sudah mulai ada hitamnya, sudah mulai sampai atas ini sobat kacer. Saya pergi dulu. Wow, kaget aku. Yuk kita lihat slow motionnya guys. Coba kita lihat sekali lagi. Wow, keren, tapi nggak meledak ya. Sekali lagi. Mengapa reaksinya naik ya? Coba perhatikan rekaman ini ya. Nah rekaman ini sobat kacer adalah sesaat sebelum kaleng ini melayang naik ke atas ya. Ya, sepertinya ada tekanan yang mendesak tutup kaleng bagian bawah ini yang tadinya cekung menjadi cembung. Coba kita perhatikan foto ini ya. Nah, kita dekatkan. Ya, kalau kita perhatikan di sini memang tutup botol yang tadinya cekung menjadi cembung ya. Ini terjadi karena bagian bawah dipanasi sehingga logam menjadi lunak dan kalah
karena ada tekanan dari dalam, sehingga tadinya cekung menjadi cembung. Karena besi yang cembung ini menghantam dari besi yang ada di kompor tadi, sehingga reaksinya menjadi naik ya. Tadi saya sempat menghitung kecepatannya kira-kira 45 km per jam. Ya memang tidak terlalu cepat, tetapi kalau kena bibir ya bisa menor. Nah, ini penampakan dari jauh memang tidak begitu kencang ya. Kita lihat slow motionnya. Ya, terpental naik kira-kira 1,5 meter. Kita coba trial lagi untuk membakarnya sobat kacer. Apakah ada reaksi lagi selain mental seperti tadi ya. Nah, ini sudah diambil dan memang jejak di bawah kaleng ini menunjukkan tekanannya yang cukup keras ya, sehingga ini ada bekas dari kompor ya. Posisinya sekarang tidur karena bagian bawah cembung, tidak bisa berdiri sendiri ya. Oke, sekarang mulai dinyalakan apinya. Untuk bagian awal tadi reaksi kaleng sekitar 3 menit. Nah, sekarang kita akan melihat berapa menit ada reaksi berikutnya. Pernahkah sobat kacer mendengar ada ban yang meletus karena terlalu panas, mungkin tekanannya juga terlalu tinggi ya? Kita nggak tahu apa yang terjadi di kaleng ini, tapi yang jelas semakin panas tekanan di dalam semakin tinggi. Kita akan lihat reaksi dari kaleng ini, apakah akan meletus, meledak, atau hanya bocor saja ya. Waktunya saya kira tidak akan lama, jadi ngeri juga saya di sini. Saya mau pergi dulu sobat kaca seperti tadi. Coba sobat kaca perhatikan, ini sudah mulai hawa panasnya kelihatan ya, dan ada asapnya ya. Mungkin ini tidak lama lagi. Oke, coba perhatikan ya sobat kaca, apa yang terjadi sebentar lagi ya. Awas, siap-siap ya, siap-siap ya. 1, 2 wow. Ini lebih ngeri guys, hampir meledak ya, kayak roket. Kita lihat slow motionnya. Wow, keren ya. Kita lihat super slow motionnya. Wow, ternyata masih ada apinya ya. Berarti masih ada zat kimianya di dalam, walaupun hanya sedikit sobat kacer. Kita lihat posisi lain. Wah, kalau yang ini kena gak hanya menor tapi jontor ini. Wow, keren. Kita lihat lagi guys. Suaranya kayak pesawat jet ya, mantap. Waktu itu jarak saya dengan kompor ini sekitar 30-40 meter, dan saya lihat dari jauh memang pentalannya cukup tinggi, sekitar 10 meter, dan terpental sejauh sekitar 15 meter. Ini rewin ya. Coba sobat kacer perhatikan, keren ini, seperti pesawat pesawat luar angkasa yang mendarat ya. Kita lihat yang super slow motion ya. Wow, apinya guys, kalau dekat situ bisa gosong mungkin ya. Oke, sekarang kita cari bangkai kalengnya. Nah, ini dia guys, udah ketemu ini ya. Oh, seperti ini ya. Bagian yang sobek ini kemungkinan adalah bagian yang terkena panas kompor ya, sehingga terlebih dahulu dia sobek karena logamnya lunak. Nah, api tadi yang luar biasa besar muncul dari lubang ini.
Tapi yang ini kok aneh ya. Sebentar. Kenapa bagian tutup dari kaleng ini yang plastik kok bisa meleleh seperti ini? Apakah gasnya juga keluar dari sini ya? Kemungkinan besar ya yang Sobat Kacer. Ya, jadi kita telah mengetes kaleng cat semprot yang kosong dan kita bakar ya. Bagaimana menurut Sobat Kacer? Apakah masih berbahaya? Ya, dari bukti tes tadi ditunjukkan masih ada bahayanya ya untuk cat yang kosong yang terkena suhu yang tinggi atau terkena api. Bukti dari api yang keluar dan juga kaleng bisa terpental jauh, ini sangat berpotensi untuk menimbulkan kebakaran, entah itu di kebun ataupun di rumah ataupun tempat-tempat usaha Anda. Yang terpenting bagi Sobat Kacer adalah jangan membuang sembarangan kaleng semprot seperti ini. Entah ada isinya atau tidak, Sobat Kacer harus menyimpan atau menaruhnya di tempat yang teduh. Dan jika terjadi kebakaran, entah itu di rumah atau di tempat kerja, benda ini harus cepat disingkirkan, jangan sampai terkena kobaran api. Demikian tadi Sobat Kacer video tips safety dalam penggunaan kaleng cat semprot. Like kalau suka, share jika ini bermanfaat untuk Sobat Kacer, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pranu. Tetap jaga kesehatan. See you.